Seringkali kita lihat sungai ya cuma sebagai garis biru di peta kan. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau sebuah sungai itu ternyata adalah urat nadi dari sebuah bangsa? Nah, kali ini kita akan menyelami kisah sungai Volga, aliran air yang luar biasa yang benar-benar membentuk takdir Rusia. Soalnya Volga ini, ya dia bukan sekedar sungai, sama sekali bukan. Alirannya yang luar biasa kuat, yang membentang ribuan kilometer itu, nggak cuma bawa air loh, tapi juga membawa tentara, pedagang, ide-ide baru, dan, iya, benih dari sebuah kekaisaran raksasa. Betul, sungai ini adalah saksi bisu. Anggap saja dia panggung utama tempat semua drama sejarah Rusia terjadi. Di tepiannya itulah konflik berkecamuk, para tsar membuat keputusan-keputusan krusial, dan sebuah kekaisaran besar dibangun, bata demi bata, selama berabad-abad. Nah, untuk benar-benar memahami peran pentingnya, kita harus mulai dari skalanya dulu ya, karena skalanya ini, wow, luar biasa. Volga itu bisa dibilang jantung geografisnya Rusia. Coba lihat deh angkanya, 3.692 kilometer. Itu hampir 3.700 kilometer. Bisa kebayang nggak sih bentangan sepanjang itu mengalir melintasi, yaitu tadi, jantungnya sebuah negara. Dan panjangnya itu, ya, itu yang menjadikannya sungai terpanjang di seluruh Eropa, bukan cuma di Rusia tapi di seantero Eropa. Jadi, pantas aja kalau Volga ini dianggap sebagai sungai nasional Rusia. Rasanya tuh alirannya udah menyatu sama jiwa bangsa mereka. Oke, yang bikin ini makin menarik bukan cuma panjangnya, coba lihat luas daerah alirannya. 1,38 juta kilometer persegi, luas banget kan? Nah, di wilayah yang super luas ini, ada 11 dari 20 kota terbesar di Rusia, termasuk ibu kotanya sendiri, Moskow. Jadi, poin kuncinya di sini apa? Sederhana, sebagian besar pusat populasi dan ekonomi Rusia itu hidupnya bergantung sama sungai ini. Oke, sekarang kita geser sedikit dari geografi ke sejarahnya. Kita mau lihat gimana semua ini berawal. Perjalanan kita akan fokus ke satu titik yang sangat krusial di tepian Volga. Sebuah benteng bernama Tsaritsin yang kalau sekarang kita kenalnya sebagai Volgograd. Jadi, Tsaritsin ini didirikan tahun 1589. Tapi, ini bukan kota yang dibangun untuk kedamaian. Sama sekali bukan. Ini adalah pos terdepan di perbatasan yang liar dan berbahaya. Dari awal berdirinya aja udah penuh gejolak. Kita bisa lihat kan, di tahun 1670 ada pemberontakan besar. Terus di awal abad ke-18 mulai dibangun garis pertahanan. Jelas ini tempat yang nggak pernah sepi dari masalah. Yup, hidup di Tsaritsin itu ya isinya perjuangan tanpa henti. Ini adalah wilayah perbatasan yang terus-menerus jadi rebutan, sebuah hotspot yang jadi penentu batas kekuasaan. Benteng ini benar-benar dikepung, ancamannya datang dari dua arah. Dari luar ada serangan konstan dari kelompok nomaden stepa, seperti Tatar Crimea dan Kazakh. Sementara dari dalam ada ancaman dari pemberontakan kaum Kozak. Mereka ini kelompok semi-militer yang tangguh banget di perbatasan dan sering menantang kendali Moskow. Jadi, ya ini adalah zona perang yang seolah nggak ada habisnya. Salah satu contoh paling terkenal dari gejolak internal ini adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Stepan Razin. Peristiwa ini benar-benar menunjukkan betapa rapuhnya kekuasaan Moskow di perbatasan selatan yang liar ini. Di sana, kesetiaan bisa berubah, ya secepat aliran sungai itu sendiri. Nah, titik baliknya datang di tahun 1717. Ada yang namanya Serangan Besar Kuban. Serangan ini begitu menghancurkan, sampai-sampai menyadarkan Tsar Rusia. Mereka sadar, pertahanan pasif itu nggak akan cukup lagi. Sesuatu yang drastis harus dilakukan untuk mengamankan perbatasan ini untuk selamanya. Nah, disinilah narasinya mulai berubah. Dari yang tadinya cuma soal bertahan, para penguasa Rusia mulai melihat Volga sebagai alat untuk membangun dan memperluas kekaisaran mereka. Sebagai respons langsung terhadap serangan Kuban, Peter yang Agung memerintahkan pembangunan garis benteng Tsaritsin. Ini bukan sekadar benteng kecil, tapi sebuah tembok tanah raksasa yang membentang dari sungai Volga sampai ke sungai Don. Ini bukan lagi sekedar pertahanan, ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan yang bilang, wilayah ini milik Rusia, dan kami akan mempertahankannya mati-matian. Beberapa dekade kemudian, Catherine yang Agung mengambil langkah yang lebih jauh lagi. Dia nggak cuma mempertahankan wilayah itu, tapi juga mengembangkannya. Caranya gimana? Dengan mengundang imigran-imigran Jerman yang terampil untuk datang. Dia berhasil mengubah perbatasan yang liar ini menjadi jantungnya pertanian dan industri. Tiba-tiba, Volga berubah jadi mesin ekonomi.
Oke, jadi apa yang bisa kita ambil dari semua perjalanan ini? Apa sebenarnya warisan abadi dari Sungai Volga? Warisannya ternyata sangat kompleks. Volga adalah perisai, garis pertahanan pertama melawan para penyerbu. Dia juga jadi magnet yang mendorong pemukiman dan pembangunan benteng oleh negara. Lalu dia berubah menjadi mesin yang mendorong pertumbuhan industri dan pertanian. Dan pada akhirnya, dia adalah arteri, urat nadi yang menghubungkan dan menyatukan seluruh jantung Rusia. Dan kisah Sungai Volga ini menjawab pertanyaan itu dengan sangat jelas. Sungai ini bukan cuma sekedar latar belakang sejarah Rusia. Dia adalah salah satu penulis utamanya. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya ya, bagaimana geografi di sekitar kita sebenarnya terus membentuk takdir kita hari ini?